Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak henti-hentinya sebagai makhluk yang lemah, setiap saat, setiap waktu kita harus menundukkan kepala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan bumi. Karena di hadapan Yang Maha Kuasa, kita ini makhluk yang papa, tidak ada apa-apanya. Beliaulah yang tahu apa yang kita sembunyikan dan apa yang ingin kita perbuat. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan hidayah darinya. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang pernah memimpin umat manusia di masa hidupnya dengan penuh perjuangan untuk menyadarkan manusia agar bangkit dari alam kebodohan cara berpikir kepada alam yang lebih berakhlakul karimah. Karena tugas beliau di muka bumi ini adalah menyempurnakan akhlak. Meskipun kita tahu akhlak manusia selalu dipengaruhi oleh jin dan setan, oleh karena itulah kita minta perlindungan dari Allah agar kita tetap setia melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita bertemu jadi umat beliau di surga kelak. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang teori sastra. Semakin dekat hidangan kita, semakin ingin kita mempersiapkan diri lebih dalam lagi bagaimana menikmati karya sastra. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengkaji dari sudut pandang mana mau kita lihat karya sastra itu, kita mengamati dulu apa saja komponen-komponen yang ada dalam karya sastra. Pertama sekali kita bicara karya prosa. Sebagaimana kita ketahui bahwa prosa itu ada dua, ada yang fiksi dan ada yang non-fiksi. Nah, kita tentu yang selalu dibicarakan adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik
karya fiksi. Sementara karya non-fiksi jarang sekali disentuh. Padahal itu bahagian dari karya sastra yang memperkuat karya fiksi. Saudara-saudara sekalian, kita bicara dulu masalah karya non-fiksi. Karya non-fiksi seperti esai atau artikel sastra, hukum yang berlaku pada karya-karya itu adalah berkaitan dengan komposisi tulisan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah tulisan itu terdiri dari 3 komposisi bahagian. Yang pertama bahagian pembuka, yang kedua bahagian isi, yang ketiga bahagian penutup. Nah, pada bagian isi mencakup apa materi yang dibicarakan, apa analisisnya, dan di sanalah kita bisa menjumpai pemikiran-pemikiran penulis. Bagaimana beliau membicarakan permasalahan yang diangkat, ulasan-ulasannya, dan terakhir penutup, bagaimana kesimpulannya. Itu kalau kita bicara esai. Tapi kalau kita bicara biografi atau autobiografi dan biografi itu kan bedanya cuma yang satu menulis tentang riwayat hidup tokoh orang lain, yang satu lagi membicarakan tentang riwayat hidup dirinya sendiri. Pada prinsipnya, penulisan ini yang jadi inti persoalannya, di samping kriteria yang kita katakan ada tadi, bagian pembuka, bagian materi atau isi, dan bagian penutup. Nah, di sini juga kita bisa melihat, di samping aspek bahasa, gaya bahasa, cara atau gaya mengungkapkan atau memaparkan sesuatu, baik itu berupa narasi maupun deskripsi, maka yang kita juga perlu tahu adalah keabsahan data. Karena di sini dituntut adalah aspek kejujuran. Penulis bisa saja menulis tentang biografi seseorang bersumber dari wawancara, baik dari tokoh yang bersangkutan maupun lingkaran tokoh yang bersangkutan. Nah, persoalannya, apakah sumber yang dibicarakan, yang dibuat biografinya atau lingkarannya memberikan data yang sebenarnya? Kalau tidak, maka sehebat apapun tulisan itu akan menjadi lemah karena data itu tidak valid. Misalnya, berkaitan dengan tahun peristiwa, berkaitan dengan kondisi keluarga, berkaitan dengan perjalanan hidup. Karena apa? Seseorang itu dalam masa hidupnya banyak yang menyaksikan. Karena ini fakta sejarah, harus real, nyata. Nah, tidak bisa hanya mengambil dari satu pihak saja, seperti barang pesanan. Meskipun misalnya biografi itu diminta oleh seseorang tokoh kepada penulis. Yang terkenal menulis tentang biografi ini, sastrawan kita adalah Ramadan KH. Beliau di samping seorang diplomasi atau diplomat, kemudian beliau juga seorang sastrawan yang menulis tentang biografi. Nah, karena kejeliannya sebagai seorang jurnalis dan kejelian dia sebagai diplomat, kemungkinan juga beliau mempunyai data-data pendukung, maka biografi yang ditulis oleh beliau diakui di kalangan pembaca.
Begitu juga dengan autobiografi. Apakah jujur seseorang menulis tentang dirinya, tentang hal-hal yang bersifat negatif? Ada kecenderungan manusia itu menyembunyikan hal-hal yang negatif dan mengungkapkan hal-hal yang baik saja. Jadi seolah-olah dia tidak mau menelanjangkan dirinya dalam sebuah teks, padahal ada sisi-sisi yang humanis barangkali yang ingin diketahui oleh pembaca dan ingin diketahui oleh orang lain, mungkin para sahabatnya. Terkadang seseorang enggan memaparkan masa silamnya yang kelam. Padahal kalau dia mengungkapkan sejarah hidupnya dengan jujur, orang bisa memperdomani dan mungkin saja memperbaiki penilaian selama ini. Karena itulah biografi, autobiografi yang erat kaitannya dengan penulisan sejarah terkadang banyak nuansa kepentingan. Seperti kita ketahui, buku sejarah saja ada versi-versinya yang selalu dipertengkarkan. Meskipun kita tahu si penulis atau yang membincangkan itu, dia tidak hadir atau tidak sebagai pelaku sejarah. Kita beri contoh lah, misalnya persoalan gerakan G30 SPKI. Siapa yang berkuasa, dia ingin apa yang dia katakannya itu benar. Berganti ke penguasa, berganti pula letak kebenaran tentang peristiwa itu. Akhirnya apa? Timbul masa ketidakpuasan orang, ketidakpedulian orang tentang sejarah. Malahan sejarah itu, apakah sejarah bangsa, sejarah hidup seseorang, sejarah hidup si penulis, bisa dijadikan pembelajaran bagi orang-orang yang membacanya. Nah, ini yang jadi bahagian yang perlu diamati dalam karya prosa non-fiksi. Jadi sekali lagi, pada karya prosa non-fiksi selalu bicara fakta dan argumentasi. Nah, semakin original fakta, semakin bagus. Dan begitu juga kemampuan orang menggali sumber-sumber, dimensi-dimensi yang harus dikemukakan di halayak, di dalam teks. Sisi-sisi, mungkin saja sisi-sisi humanis yang selama ini tidak pernah dibacakan oleh orang. Misalnya soal sahabatnya yang tidak diperhatikan, soal perilakunya. Jadi soal keberadaannya di suatu tempat, soal penyambutan orang kepada dirinya, atau pandangan orang kepada dirinya, soal jatuh cinta, soal perjuangan hidup. Banyak lagi hal-hal yang harus diungkapkan dalam sebuah tulisan seperti biografi dan autobiografi. Selanjutnya kita bicarakan tentang unsur yang membangun karya fiksi. Saudara sekalian, karya fiksi, apakah itu roman atau novel atau cerpen? Nah, ini unsur-unsurnya itu sama. Pertama sekali, unsur intrinsik, yaitu tema. Tema ini biasanya berkaitan dengan keadaan yang menjadi menarik perhatian bagi penulis. Belum tentu keadaan yang menonjol seperti sekarang ini, baru saja demo buruh atau 98, demo reformasi atau angkatan 66, demo Orde Baru.
belum tentu penulis yang hidup pada masa itu menuliskan tema-tema seperti itu. Karena mungkin saja seorang penulis menganggap terlalu populis tema-tema itu. Nah, dia akan mencari tema-tema yang lain, sisi-sisi yang lain. Nah, saudara sekalian, tema ini di dalam teori sastra selalu menyamakan dengan topik. Kenapa demikian? Karena dikatakannya tema itu adalah topik pembicaraan. Sebenarnya tema itu adalah yang melatar belakangi secara keseluruhan tulisan. Jadi setelah kita membaca seluruhnya, barulah kita dapat menyimpulkan tema sebuah tulisan. Tetapi topik tidak. Kita bisa membaca sebahagian, kita sudah dapat gambaran topiknya. Tidak pernah orang bicarakan apa tema pembicaraan kita pada hari ini, lebih cenderung menggunakan topik pembicaraan kita pada hari ini. Lebih fokus dia. Sementara tema itu melatar belakangi. Saudara sekalian, tema itu ada kalanya muncul dari penulis dan bisa jadi muncul dari interpretasi seseorang, apresiasi seseorang. Nah, kita boleh mengatakan tema itu ada sub-tema. Contoh, pada zaman Balai Pustaka, tulisan-tulisan yang lahir dari tema-tema regional, orang bicarakan tema adat istiadat. Karena sebuah konflik itu muncul dari persoalan adat. Kalau kita kaji, itu betul konflik itu berangkat atau mulai mencapai ke klimaks sampai ke arti klimaks, itu biasanya persoalan sudut pandang adat. Seperti tenggelamnya kapal Panderuis. Namun, kalau kita baca secara menyeluruh, dari awal hingga akhir, percikan tentang adat istiadat itu adalah awal mula konflik. Sementara persoalan yang terbesar itu adalah kasih tak sampai. Memang si tokoh Zainuddin korban dari adat. Dia merasa kecewa dengan pandangan adat terhadap diri dia, penerimaan orang adat terhadap diri dia. Sehingga dia tidak bisa melanjutkan percintaannya dengan Hayati. Tapi perlu juga diketahui, Hayati itu digoda oleh Aziz melalui adiknya. Bukan tidak mungkin ada yang mengatakan temanya tentang perilaku manusia. Nah, oleh karena itulah saya katakan kepada Anda, sebuah karya sastra dari sudut pandang mana kita bisa melihat, menentukan temanya. Tentu kita harus memilah atau memilih atau mendeteksi peristiwa-peristiwa yang dominan di sana. Yang dominan itulah yang kita katakan tema sentralnya, sementara yang kurang dominan tetapi jadi hal yang menarik yang menggerakkan sebuah karya sastra itu kita katakan subtema. Itu unsur yang pertama. Nah, kalau begitu, apakah ada persoalan unsurnya topik? Kalau tema kita bedakan dengan topik, maka sebetulnya unsur intrinsik dari sebuah fiksi juga ada topik. Topik itu berkaitan dengan peristiwa demi peristiwa. Topiknya apa?
Jadi kalau kita membedakan tema dengan topik, maka banyak dimensi yang harus kita interpretasikan. Banyak unsur yang dapat kita ambil dari itu. Tinggal lagi, mau diterima beda tema dengan topik atau tema dengan topik sama, tinggal argumentasi Anda saja. Tapi bagi saya, tema dan topik itu berbeda. Saudara sekalian, dari dua unsur ini, dari tema dan topik, yang dapat kita gambarkan dari perjalanan tokoh dan konflik-konflik yang disajikan, kita dapat mengambil pesan yang dikatakan dengan amanat. Amanat itu boleh tergambar secara tertulis atau tersurat, boleh jadi secara tersirat. Mari kita lihat kasus dalam sebuah peristiwa yang mungkin tidak disengaja oleh si penulisnya atau sebuah keteledoran atau sesuatu yang dianggap mereka tidak menarik. Kasus Siti Nurbaya ketika memutuskan ia bersedia menikah dengan Datuk Maringgih agar Datuk Maringgih tidak menagih utang kepada bapaknya. Jika dipandang pada masa itu, adat Minang masih kuat, masih terpelihara dari pengaruh-pengaruh luar. Kenapa Mbak Rasuli tidak mendudukkan Nenek Mama? Karena konsep adat Minangkabau kita tahu, anak dipangku, keponakan dibimbing. Segala sesuatu itu orang tua hanya membesarkan anak, tapi tentang nasib anak itu nenek mamanya yang duduk. Nenek mama yang memutuskan. Tapi ini tidak. Secara tersirat, kita tidak tahu apakah sebuah keteledoran dari Marah Rusli atau memang pada masa itu adat Minangkabau itu sudah sebahagian tidak diikuti oleh masyarakat Minang. Ini perlu kajian yang mendalam. Begitulah saya katakan tentang amanat. Begitu juga misalnya, kalau kita melihat amanat pengorbanan Siti Nurbaya sebagai anak, yang saya katakan pengorbanan terbesar bagi seorang anak adalah dia mengorbankan dirinya, tapi dalam bentuk positif. Ia mau menikahi orang tua bangka yang tidak sepadan dengan dia meskipun dia punya kekasih. Hanya untuk menutupi utang-utangnya, bukan demi cinta. Tetapi kalau kita tilik, kita tahu perempuan Minangkabau itu adalah orang-orang yang taat menjalankan agama. Kenapa Marasli tidak menampilkan sampai akhir hayatnya Siti Nurbaya sebagai perempuan Minang yang taat beragama? Taat dalam arti kata, salah satu diantaranya adalah hormat pada suami. Karena dalam Islam jelas-jelas dibunyikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Nah, ketika dia sudah ijab kabul, maka pemimpinnya adalah Datuk Maringgih. Terlepas dari kontroversi pernikahan itu. Tetapi kan halnya ini tidak. Ada pemberontakan psikologis di dalam dirinya Siti Nurbaya setelah bapaknya wafat. Ada pikiran-pikiran yang barangkali
bisa dianggap positif atau negatif. Yang menganggap, ia menganggap bahwa ini persoalannya bermuara dari Datuk Maringgi. Penulis tidak menceritakan kenapa Bapak Siti Nurbaya alasannya memilih Datuk Maringgi tempat dia berutang. Ini juga persoalan yang harus dibicarakan. Apakah tokoh Datuk Maringgi itu seorang yang jahat sebagai tengkulak atau orang yang baik ketika dia menolong Bapak Siti Nurbaya? Ini kan tipis. Anda bayangkan, apakah Datuk Maringgi itu sudah wafat? Pola-pola Datuk Maringgi itu masih ada di tengah-tengah masyarakat kita. Saya beri contoh. Ketika masyarakat perlu dana segar, apalagi zaman sekarang ini, dia akan cari pinjaman kemana-mana untuk membangkitkan usahanya lagi. Apalagi UMKM yang banyak lumpuh. Ketika dia meminjam secara resmi melalui kredit UMKM di sebuah bank misalkan, lalu apa yang dia prediksi, apa yang dipinjamkannya itu sudah habis. Tidak bisa dia mencicil kewajibannya sebagai kreditor. Apa yang terjadi? Pas waktu temponya datang, bank tentu menagih. Karena itu bahagia dari kredit macet, sesuai dengan perjanjian. Pada posisi itu, si kreditor melihat petugas dari bank itu sebagai orang yang jahat. Ini tidak adil pandangan seperti ini. Jadi, status orang bisa berubah di mata orang lain hanya berdasarkan kepentingan. Saudara-saudara sekalian, jadi di samping tema ada topik, lalu ada amanah. Itu tiga unsur intrinsik. Lalu apa lagi? Amanat ini dijalankan, cerita ini dijalankan dari sebuah peristiwa atau dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain. Siapa yang menjalankan? Tokoh. Tidak cukup satu tokoh dalam karya fiksi. Tokoh itu jelas ada tokoh yang utama yang menjalankan cerita, yang mendapatkan tantangan atau yang mengubah sebuah peristiwa. Ada tokoh pendamping. Kalau dalam film kita katakan ada aktor utama dan ada aktor figuran. Nah, sebenarnya tokoh utama dengan tokoh pendamping. Nah, ini bicara juga berkaitan dengan isi. Kalau berkaitan dengan isi nanti ada keragaman. Saudara sekalian, dari puisi berpola inilah yang tidak diikuti oleh Chairul Anwar. Jadi bebas Chairul Anwar, tapi bukan berarti tidak ada tema. Tetap punya tema. Tetap amanat, tidak berubah posisinya ada. Tetap ada gaya bahasa. Tetap ada rima, cuma rimanya tidak berpola. Pola lari bukan tidak ada pola lari, tapi dia tidak konsisten. Bisa kita kaji, kalau pantun udah selesai lah pola lari. Kita yang mengkritisi cuma jumlah katanya yang menyimpang atau tidak. Tapi kalau kita bicara tentang puisi bebas, cuma kecenderungan bagaimana kita melihat puisi bebas Chairul Anwar itu keterkaitannya dengan masa silam. Keterkaitannya dengan masa silam. Jadi tema, amanat, gaya bahasa, diksi, pola baris atau lari, pola bait itu bahagian dari unsur intrinsik puisi. Nah, lalu kalau menanyakan, Pak, bagaimana dengan alur, bagaimana dengan tokoh, bagaimana dengan setting?
Bukan tidak kita jumpai puisi yang punya tokoh. Bukan tidak kita jumpai puisi yang ada settingnya, tempatnya. Dan bukan tidak kita jumpai pula yang bicara tentang konflik. Ada. Tapi pada puisi-puisi yang jenis tertentu. Yang kita kategorikan puisi naratif. Seperti puisi-puisi balada ditulis oleh W.S. Rendra. Balada terbunuhnya Abnu Karpo. Namanya udah jelas ada tokoh. Nyanyian angsa tentang Mari Zaitun. Ada tokoh. Rick dari Corona, nama orang udah jelas tuh ada tokoh. Tapi itu bukan bahagian yang mutlak ada. Kalau namanya unsur narasi, gaya narasi, otomatis itu harus ada. Kalau tidak, bagaimana menceritakannya? Minimal tokoh itu adalah tokoh orang pertama, aku atau saya. Itu minimal. Karena memang kenyataannya ada yang jembatani karya fiksi dengan puisi. Apa yang menjembataninya itu adalah kalau dalam fiksi yang menjembatani yang ke arah puisi itu namanya prosa liris. Kalau pada puisi yang menjembatani yang mendekatkan diri kepada prosa namanya puisi narasi seperti balada. Saudara-saudara sekalian, setelah Khairul ada perubahan yang kita dicatat oleh sejarah. Dan kita tahu bahwa ada penyair yang mengaku sebagai presiden penyair Indonesia. Pada tahun 1980-an muncul pertama kali di Bandung dengan kredonya, yaitu Sutarji Kalsumbahdi. Penyair yang pernah besar di Riau, di Kepulauan Riau tepatnya, Tanjung Pinang. Dia melahirkan saja atau puisi yang dikatakannya puisi mantra. Ada sebuah keunikan yang menambah wawasan orang terhadap unsur intrinsik, yaitu tipografi. Susunan baris. Bukan tidak ada susunan baris pada pola puisi lama, tapi bukan bagian yang dipertimbangkan, sudah kelaziman. Bukan suatu bentuk kreasi. Tetapi pada puisi mantra muncul unsur baru namanya tipografi. Dan tipografi itu diperhitungkan, mungkin juga ada orang salah kaprah membuat tipografi saja. Pada awalnya tipografi itu ada maksud tertentu, yaitu bagaimana menggambarkan pesan atau makna dari puisi itu secara visual dari susunan baris. Tapi kemudian ada orang hanya mempertimbangkan unsur estetika bentuknya, tidak ada kait mengait dengan amanatnya. Padahal pada awalnya bukan hanya keindahan bentuk, tapi makna disampaikan secara visual. Itulah saudara-saudara sekalian bahagian-bahagian yang dalam teori sastra akan jadi pusat kajian, tempat kita mengamati sudut-sudut pandang mana. Nah, dari karya fiksi dan karya puisi, kalau kita lihat dari sudut si penulisnya, ada unsur ekstrinsik. Jadi kalau kita bicara tadi unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Untuk memudahkan kita mengingatnya, itu berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, plus kepercayaan dan agama. Orang lazim mengatakan ipolexus budhan kam plus kepercayaan dan agama. Itu yang mempengaruhi si pengarang, dan itu juga dapat kita lihat mewarnai karyanya. Terkadang itu juga
perlu kita perdebatkan kapan sastra itu lahir, supaya kita bisa memahami apa yang mempengaruhi si pengarang, seperti yang pada awal saya katakan. Misalnya menentukan tema, menggambarkan sebuah peristiwa. Tidak mungkin orang akan dalam yang masa kekinian sekarang ini menceritakan peristiwa zaman Jepang, meskipun dia punya referensi yang banyak, tapi rasa itu tidak dia dapat. Tentulah orang-orang yang mengalami hidup pada masa Jepang, betapa susahnya. Begitu juga kalau orang bicarakan tentang Orde Lama, Orde Baru, zaman Reformasi, dan zaman now sekarang. Tentulah orang akan meresapinya secara resam yang mendalam kalau dia hidup pada masa itu. Nah, disinilah kita bisa melihat gambaran itu tergambar dalam unsur yang dikatakan ekstrinsik. Kita beri contoh bagaimana Taufik Ismail menuliskan puisi terinspirasi dari zaman Reformasi. Puisi yang sangat sederhana, tapi sangat mencerminkan situasi pada waktu itu. Mahasiswa takut dengan dosen. Dosen takut dengan dekan. Dekan takut dengan rektor. Rektor takut dengan menteri. Menteri takut dengan presiden. Presiden takut dengan mahasiswa. Begitulah Taufik Ismail menggambarkan siklus kekuasaan itu dan membuat gambaran ketakutan orang. Ada lingkaran ketakutan. Sederhana sekali. Tentulah inspirasinya dari peristiwa Reformasi, bagaimana Presiden kita Soeharto jatuh karena demo massa mahasiswa. Kita tidak tahu apakah puisi itu akan menggambarkan suasana yang akan datang, kita juga tidak tahu. Demikianlah pemahaman kita dalam unsur yang membangun karya sastra, baik prosa maupun puisi. Sebelum kita masuk kepada pemahaman sudut pandang, pendekatan atau teori yang kita gunakan, cara mengamatinya, sehingga kita bisa menikmati hidangan sastra yang akan kita lahap. Tahu kita apakah karya sastra itu banyak faedahnya, banyak vitaminnya untuk kecerdasan kita berpikir dan sikap kita, atau tidak sama sekali, bukan sebuah karya yang bermutu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.